Kalau seandainya Harun Masiku ini keluar, apakah Harun Masiku ini punya kesempatan jadi justice kolaborator juga sehingga mungkin hukumannya bisa diringankan? Ya kalau saya lihat dia aja kabur, nggak akan dia minta JC gitu kan, dia pasti akan menutup. Bahkan bisa jadi sebenarnya Harun Masiku keluar aja, bisa jadi kan dia nanti akan, bisa jadi kartu as bagi Pak Hasto untuk jadi pembelaan bagi dirinya kan, dengan mengatakan misalnya, wah nggak ada hubungannya dengan Pak Hasto. Tapi kan tadi saya katakan, penyidik kan juga pasti memahami, penyidik ini kan bukan kaleng-kaleng. Ya Betul. walaupun kemudian, si Harun Masiku keluar dan bahkan menguntungkan Pak Hasto, tentu penyidik sudah mempunyai, alat-alat bukti yang lain ya. Misalnya entah itu keterangan saksi, tapi juga nggak hanya keterangan saksi itu kan bisa dicabut. Wah itu Betul. bahaya, begitu dicabut selesai dah. Nggak Ya ada kan? lagi yang Nggak bisa ada lagi yang dipegang. bisa dipegang. Nah tapi saya yakin bahwa pasti mempunyai barang bukti, ya kan, yang kuat, alat bukti lainnya, sehingga bisa meng-cover ini semua. Jadi kalau menurut saya sekarang memang sudah tidak ada kepentingan lagi penyidik terhadap Harun Masiku. Hmm. Ya karena, Tapi kalau udah nggak ada kepentingan lagi, masih perlu dicari nggak sih ya Harun tetap Masiku? harus dicari, Oke. ya tetap dicari karena kan, ini akan menjadi PR. Tapi misalnya udah nggak terlalu urgent lah gitu kan, karena memang sekarang bagaimana cara mencari Harun Masiku, dia udah 5 tahun aja nggak, Mbak, batas psikologis seorang koruptor itu lari itu 1 tahun kok. Mhm. Pengalaman saya di beberapa buron itu 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun setengah. Lewat dari itu mereka akan ketahuan dengan sendirinya. Entah ada informan yang menyampaikan pada kita, atau kemudian yang kedua dia akhirnya terlihat di publik, ya kan, karena udah bosen gitu kan bersembunyi gitu. Ya, jadi pasti akan, atau akhirnya dia menghubungi keluarganya, atau dia melakukan transaksi dengan keuangan dia, sehingga Kedetek. kedetek gitu kan. Jadi tapi ini enggak, ini benar-benar aneh. Ini kasus yang menurutku paling aneh, Mhm. ya kan? Karena dia nggak kedetek. Padahal ya memang ada buron-buron lain ya. Tapi kan buron-buron lain tidak sekenal Harun Masiku. Kemarin KPK kan, pimpinan yang lama mengatakan ada 5 ya. Empat saya juga nggak kenal gitu kan. Yang kenal Harun Masiku. Dengan Harun Masiku yang begitu terkenal, nggak ketahuan, nggak ada informan. Mbak, kita ini kan banyak apa namanya, ada rakyat itu banyak banget mengarah kita, pasti ketahuan gitu kan. Ini kok nggak ada yang memberikan informasi satupun gitu, ini kan aneh. Ya kan, berarti ini memang Harun Masiku disembunyikan atau bersembunyi di tempat yang sangat ketat. Mhm. Tempat yang dia sendiri itu tidak bisa terlihat oleh publik. Dan jikapun ada orang-orang yang menjaga, orang-orang menjaganya itu dia benar-benar silent. Oke. Ya karena, Itu dugaan Mas Yudi ya? iya, karena apa? Karena Mbak, koruptor itu yang kita tangkap ya, mereka nggak ada yang pernah tinggal di jembatan kaki lima, emperan Berarti terminal. di Sangkar Emas ya? Oh, sangkar emas, apartemen mewah. Karena semakin tertutup mereka tinggal, misalnya rumah klaster gitu ya, yang banyak penjagaan, untuk masuk aja susah, harus pakai akses ataupun dijaga security, kalau bukan tamu atau bukan ini nggak boleh masuk penghuni. Itu, mereka ingin tinggalnya di situ Oke. ketangkepnya.